pada suatu masa yang jauh sebelum kita, di semenanjung Arab yang tandus dan gersang, terbitlah cahaya yang akan menerangi dunia dengan keagungan ajarannya. Cahaya itu tidak lain adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi. Kisah ini adalah tentang asal-usul perayaan Maulid Nabi yang hingga hari ini masih dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah perayaan Maulid Nabi pertama kali muncul dalam sejarah Islam beberapa abad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa-masa awal Islam, perayaan ini tidak dikenal. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang hidup bagi para sahabat dan umat Islam pada masa itu. Mereka mengikuti ajaran dan sunnah Nabi secara langsung dari orang-orang yang pernah hidup bersamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab. Dengan penyebaran ini, muncul kebutuhan untuk mengenang kembali kisah hidup Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan kembali semangat cinta serta penghormatan kepada beliau. Salah satu caranya adalah dengan merayakan hari kelahirannya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Maulid Nabi. Tradisi perayaan Maulid Nabi diyakini dimulai pada abad ke-12 di kota Irbil, yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Pencetus perayaan ini adalah seorang penguasa Muslim bernama Sultan Muzaffar al-Din Gokbori. Sultan Muzaffar adalah seorang pemimpin yang saleh dan penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ia ingin memperkenalkan kepada rakyatnya sebuah tradisi yang dapat meningkatkan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Nabi. Pada awalnya, perayaan Maulid Nabi hanya dilakukan dalam bentuk sederhana, seperti membaca puisi-puisi dan syair-syair yang memuji Nabi Muhammad SAW, serta pembacaan sirah nabawiyah, yakni kisah-kisah tentang kehidupan Nabi. Namun, seiring waktu, perayaan ini berkembang menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan seperti pemberian sedekah, pembacaan Al-Quran, dan di beberapa tempat bahkan diadakan parade atau pawai yang diiringi dengan musik tradisional. Seiring berjalannya waktu, perayaan Maulid Nabi semakin menyebar ke berbagai wilayah Islam, termasuk Mesir, Turki, dan Afrika Utara. Di Mesir, perayaan Maulid Nabi menjadi salah satu acara tahunan yang sangat dinantikan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan sosial berkumpul untuk bersama-sama merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir, perayaan Maulid Nabi bahkan dijadikan sebagai hari libur nasional. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh berbagai kerajaan dan kekhalifahan Islam lainnya, yang melihat perayaan Maulid Nabi sebagai cara untuk mempersatukan umat serta mempererat rasa cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Meski perayaan Maulid Nabi telah menjadi tradisi yang sangat populer di banyak negara Islam, tidak semua ulama sepakat dengan perayaan ini. Beberapa ulama, terutama dari kalangan Salafi dan Wahabi, menolak perayaan Maulid Nabi karena dianggap sebagai bid'ah, inovasi dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para sahabatnya. Mereka berpendapat bahwa cinta dan penghormatan kepada Nabi seharusnya diwujudkan dalam bentuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau secara ketat, bukan dengan perayaan tahunan. Namun, mayoritas ulama dari berbagai mazhab, termasuk Sufi dan sebagian besar Sunni, menganggap perayaan Maulid Nabi sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang dibenarkan, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Bagi mereka, perayaan ini adalah momen untuk merenungkan kehidupan Nabi, mengambil teladan dari kesederhanaan, kebijaksanaan, dan akhlak mulianya, serta memperkuat ikatan spiritual umat dengan Rasulullah. Maulid Nabi di Nusantara. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi dikenal dengan sebutan Maulid dan telah menjadi bagian dari tradisi Islam di Nusantara sejak kedatangan Islam di wilayah ini. Berbagai daerah di Indonesia memiliki cara unik dalam merayakan Maulid Nabi.
Misalnya, di Jawa ada tradisi grebek maulid di Keraton Yogyakarta, di mana Sultan mengadakan upacara besar dan membagikan makanan kepada rakyat. Di Aceh ada tradisi kanduri maulud yang juga melibatkan pemberian sedekah dan makan bersama. Perayaan Maulid Nabi di Indonesia tidak hanya menjadi momen religius, tetapi juga sebagai acara budaya yang memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di kalangan masyarakat. Dengan berjalannya waktu, perayaan ini semakin diperkaya dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, lomba-lomba keislaman, hingga kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu sesama. Makna dan filosofi perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi, meski berbeda-beda cara penyelenggaraannya di berbagai belahan dunia, memiliki makna dan filosofi yang mendalam dalam kehidupan umat Islam. Maulid tidak hanya sekadar mengenang kelahiran seorang tokoh besar, tetapi juga menjadi waktu bagi umat Islam untuk merenungkan peran besar Nabi Muhammad SAW dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu makna utama dari Maulid Nabi adalah sebagai pengingat akan rahmat Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, mengajarkan tauhid, dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, perayaan Maulid Nabi adalah bentuk syukur atas nikmat besar yang Allah berikan dengan mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Filosofi lain yang terkandung dalam perayaan Maulid adalah upaya untuk menghidupkan kembali spirit Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin, suami, ayah, maupun anggota masyarakat. Dengan memperingati Maulid, umat Islam diingatkan untuk meneladani sifat-sifat mulia Nabi seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Perayaan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat rasa solidaritas dan persaudaraan di antara umat Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Maulid dalam tradisi tasawuf. Dalam tradisi tasawuf atau sufisme, Maulid Nabi memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Bagi para sufi, Maulid adalah waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Perayaan ini biasanya diisi dengan zikir, sholawat, dan pengajian yang bertujuan untuk membersihkan hati dan memperdalam cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para sufi melihat Maulid sebagai kesempatan untuk merasakan kehadiran spiritual Nabi, menghidupkan cinta kepada beliau, dan memperbaharui tekad untuk mengikuti jejak beliau. Beberapa tarekat sufi bahkan memiliki naskah Maulid yang khusus, yang berisi pujian-pujian kepada Nabi, doa-doa, serta kisah-kisah tentang kemuliaan beliau. Naskah ini dibacakan secara bersama-sama dalam majelis-majelis Maulid, dengan harapan bahwa berkat dan rahmat dari Allah akan turun kepada para peserta majelis tersebut. Kontemporer, Maulid Nabi di era modern. Di era modern, perayaan Maulid Nabi tetap menjadi salah satu tradisi yang dipertahankan oleh umat Islam, meski cara pelaksanaannya mengalami berbagai adaptasi seiring perkembangan zaman. Di beberapa negara, perayaan Maulid Nabi telah memasuki ranah digital, dengan adanya siaran langsung pengajian Maulid melalui televisi, radio, dan internet. Hal ini memungkinkan umat Islam di seluruh dunia untuk ikut serta dalam perayaan, meski secara virtual. Di sisi lain, Maulid Nabi juga menjadi momen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam konteks masyarakat modern. Banyak tokoh agama dan ulama yang memanfaatkan momentum Maulid untuk menyuarakan pesan-pesan moral, seperti pentingnya menjaga persatuan umat, toleransi antarumat beragama, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi seringkali dijadikan ajang untuk kegiatan sosial seperti pemberian santunan kepada anak yatim, pemberian bantuan kepada fakir miskin, dan berbagai kegiatan amal lainnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat peduli terhadap kaum duafa dan mereka yang membutuhkan.
Seiring dengan perkembangan zaman, perayaan Maulid Nabi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga esensi dan makna dari perayaan ini agar tidak hanya menjadi ritual tahunan yang kehilangan substansi. Ada kekhawatiran bahwa perayaan Maulid Nabi bisa berubah menjadi sekadar acara seremonial yang penuh hura-hura tanpa pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan ajaran Nabi. Untuk itu, penting bagi umat Islam untuk terus mengedukasi diri tentang makna sebenarnya dari Maulid Nabi. Maulid bukan hanya tentang merayakan kelahiran Nabi, tetapi juga tentang memperbarui komitmen untuk mengikuti ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perayaan ini harus menjadi momen untuk introspeksi diri, merenungkan sejauh mana kita telah meneladani Nabi Muhammad SAW dalam perilaku dan sikap kita. Maulid Nabi sebagai warisan abadi. Maulid Nabi adalah warisan budaya dan spiritual yang telah melewati berbagai zaman dan tantangan. Dari zaman Sultan Muzaffar al-Din hingga era digital saat ini, perayaan ini terus hidup dalam berbagai bentuknya, mencerminkan cinta dan penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai cara dan bentuk perayaannya, yang terpenting adalah niat tulus di baliknya, yakni memperingati dan meneladani sosok yang telah membawa cahaya Islam ke dunia. Semoga peringatan Maulid Nabi terus menjadi sarana bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ikatan dengan Nabi Muhammad SAW, serta memperbaiki diri agar dapat menjadi insan yang lebih baik sebagaimana yang diajarkan oleh beliau. Maulid Nabi bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual menuju cinta yang sejati kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.